Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anis dengan NIM 1702 122930 akan mempresentasikan proposal saya dengan judul yaitu pengaruh kejelasan sasaran anggaran, evaluasi anggaran, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dan desentralisasi. Yang pertama, latar belakang. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan kinerja adalah keluaran atau hasil kegiatan berupa program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran, kuantitas dan kualitas yang terukur. Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pemerintah daerah harus memiliki kinerja yang baik yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja aparat pemerintah daerah merupakan isu yang saat ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat dan mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Selanjutnya yaitu BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2018 juga menemukan pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu kesalahan penganggaran pada 3 OPD sebesar 4.786.905.632 rupiah. Hasil pengujian terhadap anggaran dan realisasi belanja pada 3 OPD menunjukkan bahwa Pemkab Kampar menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar 927 juta, seharusnya dianggarkan pada belanja pegawai. Belanja barang dan jasa sebesar 199 juta seharusnya dianggarkan pada belanja modal, dan belanja modal 3 miliar seharusnya dianggarkan pada belanja barang dan jasa. Hal tersebut terdapat dampak pengaruh negatif yang timbul karena kesalahan penganggaran, disebabkan kinerja aparat pemerintah kurang teliti dalam melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran. Berikut gap riset variabel independen. Yang pertama yaitu kejelasan sasaran anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Mbon 2014, Dara 2015, Naipospos 2015, Nandar 2015, dan Alvisa 2018 menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Nina 2014 menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, evaluasi anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Nina 2014, Naipospos 2015, dan Alvisa 2018 menyebutkan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. Sedangkan penelitian Meisha 2012 yaitu evaluasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Variabel independen selanjutnya yaitu komitmen organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 2013, Perningotan 2017, dan Alvisa 2018 menyebutkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kurniawan 2011 menyebutkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayudia 2017, Christian Tanti 2018, dan Yogi M 2018 menyebutkan bahwa terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Variabel independen yang terakhir yaitu desentralisasi, di mana penelitian yang dilakukan Suwandi 2013, Alvisa 2018, dan Meiliza 2018 menyebutkan bahwa desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Andrianti 2017 menemukan hasil bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah OPD Kabupaten Kampar? Yang kedua, apakah evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah OPD Kabupaten Kampar? Yang ketiga, apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah OPD Kabupaten Kampar?
Yang keempat, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah OPD Kabupaten Kampar. Dan yang terakhir yaitu apakah desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah OPD Kabupaten Kampar. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah OPD Kabupaten Kampar. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah OPD Kabupaten Kampar. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah OPD Kabupaten Kampar. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah OPD Kabupaten Kampar. Dan yang terakhir yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah OPD Kabupaten Kampar. Berikut tinjauan pustaka. Di sini menggunakan teori goal setting teori, di mana teori ini menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Goal setting teori yaitu mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan, yang berarti seorang individu memutuskan untuk tidak merendahkan atau mengabaikan tujuannya. Teori yang kedua yaitu teori agensi. Teori agensi menjelaskan suatu fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnya kepada bawahannya untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Selanjutnya, kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas, spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran yang baik maka akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang semakin meningkat. Evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran merupakan tindakan yang dilakukan untuk menelusuri anggaran ke departemen yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja. Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terkait pada organisasinya. Seseorang yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya. Karena seseorang pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang terakhir, desentralisasi. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada para manajer lebih rendah. Desentralisasi juga penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan ataupun kewewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administrasi daerah, organisasi semi-otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Kerangka pemikiran. Yang pertama, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Yang kedua, evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Selanjutnya, komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Dan terakhir yaitu desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan model penelitiannya yaitu kejelasan sasaran anggaran X1, komitmen organisasi X2, evaluasi anggaran X3, gaya kepemimpinan X4, desentralisasi X5, sedangkan variabel independennya yaitu kinerja aparat pemerintah daerah sebagai Y. Metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kampar dengan jumlah 50 organisasi perangkat daerah.
Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan metode purpose sampling. Masing-masing OPD diwakili oleh sekretaris, kepala subbagian keuangan, dan kepala subbagian perencanaan. Sehingga jumlah sampel 29 dari setiap OPD akan diambil 3 responden, sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 87 responden. Metode pengumpulan data. Peneliti menggunakan kuesioner, di mana penelitian ini disampaikan dengan cara mendatangi responden secara langsung, lalu responden memilih salah satu alternatif jawaban dari opininya. Selanjutnya, definisi operasional variabel dan indikatornya. Yang pertama yaitu kinerja aparat pemerintah daerah. Menurut DARA 2015, kinerja aparat pemerintah daerah adalah seperangkat hasil yang dicapai oleh aparat pemerintah daerah dari suatu sistem yang bertujuan menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sedangkan indikatornya yaitu yang pertama pencapaian target anggaran, tepat waktu dalam penyelesaian tugas, kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, dan intensif bekerja. Selanjutnya itu kejelasan sasaran anggaran. Menurut NAI Pos 2015, kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Indikatornya yang pertama itu tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan, dan koordinasi. Selanjutnya evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui apakah suatu kegiatan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Indikatornya itu penggunaan anggaran dengan dedikasi dan profesionalisme, persiapan dan kompetensi dalam melakukan pekerjaan dapat diandalkan dalam melakukan evaluasi anggaran. Selanjutnya komitmen organisasi menurut Robin dan Judge 2007, yaitu sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memihak ke organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Indikatornya yaitu penerimaan terhadap tujuan organisasi, keinginan untuk bekerja keras, hasrat untuk bertahan di dalam organisasi, dan efektif komitmen. Selanjutnya gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat menurut Yogi M 2018. Indikatornya yaitu kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memotivasi, komunikasi, kemampuan mengendalikan bawahan, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan emosional. Yang terakhir yaitu desentralisasi menurut Rondinelli 1983 dalam Tiana 2016. Desentralisasi merupakan penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Indikatornya itu pemberian kewenangan untuk jumlah anggaran, pemberian kewenangan untuk menentukan program dan kegiatan, penunjukan kewenangan dalam menentukan keterlibatan pegawai, dan pemberian kewenangan untuk menentukan penambahan dan mutasi pegawai. Terakhir yaitu metode analisis data yang terdiri dari pertama uji statistik deskriptif, yang kedua uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonialitas. Selanjutnya itu teknik analisis data. Yang pertama analisis regresi linear berganda. Yang kedua uji koefisien determinasi. Selanjutnya uji hipotesis penelitian. Yang pertama pengujian hipotesis pertama, pengujian hipotesis kedua, pengujian hipotesis ketiga, pengujian hipotesis keempat, dan pengujian hipotesis kelima.